sebentar, 10 menit, 15 menit itu kali ya. Boleh, Pak. Nah, oke. Nanti saya ajak Takim deh sekalian. Iya, Pak. Oke. Tetap. Ya, kita masih menunggu yang lain ya. Masih berapa orang yang harus ditunggu? Baru yang datang baru 17 orang ya. Halo Will, apa kabar Will? Weh, sudah ketemu dosen pembimbingnya? Mhm. 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 Betul betul. Oh iya Will, saya habis ini kita meeting ya Will. Ada kerjaan buat kamu nih Will. Buat buat persiapan conference di Semarang nanti bikin solar power UAV seperti biasa kayak yang WISE itu kemarin. Enggak, kan dulu kita pernah bikin WISE tuh. Nah, sama ini kita bikin yang solar power UAV ntar. Biasa kamu yang ngerjain desainnya lah ya. Atau itu kamu jadiin skripsi aja, Will. Nanti kalau ditanya skripsimu mana? Nih udah terpublish di conference internasional nih. Bilang gitu, Will. Oh, nggak usah bareng lah. Iya sih, kenapa harus bareng ya, heran sih. Ini sambil OOT sambil nunggu yang lain ya. Ini baru 22 orang nih yang hadir ngomong-ngomong. Coba Tanjung, cek berapa total mahasiswanya. Totalnya ada 25, Pak. Hah, 25? Iya. Bukan 30-an kemarin ya? 25, Pak, total semua. Bukan 30-an ya? Saya pikir 30-an. Bukan, 25. Hmm, oke. Berarti ini tinggal nunggu siapa nih? Mau ditunggu atau mau ditinggal? Halo? Suara saya udah masuk kah? Masuk, Pak. Udah ya? Masuk, Tinggal Pak. tinggal berapa nih yang belum? Udah 14.05. Kita tinggal aja ya. Ya, Kasihan boleh, yang Pak. udah rajin datang gitu kan. Baiklah, selamat siang semuanya. Hari ini materi kita sangat sedikit dan sangat menarik. Kemarin Anda sudah belajar mengenai solusi sistem persamaan linear part 1. Sekarang kita lanjutkan yang part 2. Di part 2 ini akan kita bahas ada 3 metode dalam rangka menyelesaikan si persamaan linear ini. Yang pertama yang akan kita pakai adalah metode dekomposisi LU atau LU decomposition. LU itu dari kata lower dan upper, jadi bentuk segitiga metriknya ya. Kemudian nanti kita akan membahas metode iterasi Jacobi. Kemudian yang terakhir adalah metode iterasi Gauss-Seidel. Oke?
Nah, sebelum saya mulai, ini materinya sedikit sekali nih, lihat nih, cuma 5. Bener ya? Cuma 5 nih, tuh. Sedikit sekali. Apakah ada pertanyaan terkait materi terdahulu atau ada sesuatu yang ingin dibahas? Saya selalu spare waktu sampai 14.30 jika ada sesuatu yang mau dibahas sebelum masuk ke perkuliahan. Silahkan. Apakah ada? Ada nggak? Waduh, ya ada ini. Halo, suara saya masuk kan nih? Suara saya masuk nggak? Janjian nggak masuk? Halo? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Masuk. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Atau dibahas? Atau gimana? Kalau dari saya nggak ada yang mau dibahas. Nggak ada yang dibahas ya? Oke lah, kalau gitu saya lanjut ya. Biar lebih cepat kelar ya. Jadi yang pertama kita akan membahas metode dekomposisi LU atau LU decomposition. Jadi metode ini adalah metode yang sering digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, di mana metode ini itu bekerja dengan cara memfaktorkan matriks A. Jadi matriks A-nya itu akan diubah gitu ya, didekomposisi namanya, menjadi dua jenis metrik, yaitu matriks segitiga bawah, lower, dan matriks segitiga atas, upper. Jadi, nggak usah terlalu pusing dengan matematiknya, perhatikan dulu konsepnya. Kamu punya matriks A ini harus kamu pecah menjadi matriks L dan matriks U. Kayak gini. Oke ya, idenya dari situ ya. Nah, ini adalah matematiknya. Jadi A akan dipecah menjadi L dan U. Ini sama aja seperti ini. Kamu punya 8. Berarti bisa dipecah menjadi berapa? 4 dan 2. Benar nggak? Ya kan? Nah, sama. Ini ada A. Dia akan dipecah menjadi L dan U. Nah, cuman hati-hati. L itu adalah matriks segitiga bawah. Jadi, mecahnya nggak bisa sembarangan. Mecahnya itu adalah berupa matriks segitiga bawah dan U adalah matriks segitiga atas. Nah, dan catatan berikutnya adalah simetrik segitiga bawah diagonalnya itu harus 1. Kalau yang atas bebas, nggak harus 1 diagonalnya. Secara tidak langsung metode ini mengajari kita bahwa challenge terbesarnya adalah mendekomposisi matriks A menjadi L dan U. Gitu ya. Nah, gimana sih konsepnya kok harus dikomposisi menjadi L dan U? Perhatikan ini. Anda kan mendefinisikan matriks A yang Anda dekomposisi menjadi LU. Dan persamaan linear yang akan Anda selesaikan itu adalah persamaan AX sama dengan B. Yang kemarin ya, A-nya itu matriks yang besar, X itu vektornya, B juga vektor gitu kan. Nah, perhatikan ini. Persamaan awal yang ingin diselesaikan adalah AX sama dengan B. Tetapi dengan metode ini, Anda ingin mendekomposisi bahwa A itu adalah LU. Oleh karena itu, AX sama dengan B sekarang berubah menjadi LU X sama dengan B. Nah, misalkan kita akan mengganti UX itu sama dengan Y. Maka persamaan LUX sama dengan B ini berubah menjadi LY sama dengan B. Nah, menarik di sini. Jadi yang awalnya bentuknya adalah AX sama dengan B, sekarang berubah menjadi LY sama dengan B. Maksudnya gimana? Gini loh. Anda kan punya persamaan gini, A11, X1, ditambah A22, X2, ditambah dan seterusnya gitu kan. Sama ditambah A1N, XN sama dengan B1. Kayak gini kan. Anda lanjutin gitu ya. Nah, dari sini kan Anda akan dapatkan bentuk matriks kayak gini. Matriks A. Nah, gede lah.
Kemudian Anda akan dapatkan matriks X, X1, X2, sampai Xn gitu ya. Sama dengan matriks B, B1, B2, dan seterusnya sampai Bn. Ini coretan saya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Nah, inilah yang disebut sebagai sistem persamaan linear. Yaitu diwakili dengan persamaan A, X sama dengan B. Ini. Nah, A ini adalah matriks N kali N ya. X adalah N kali 1, B juga N kali 1. Nah, dengan metode LU decomposition, Anda akan mendekomposisi si A ini dalam matriks L dan U. Sehingga AX sama dengan B ini bisa saya ubah menjadi L, U, X sama dengan B. Oke ya. Nah, misalkan UX ini adalah Y. Sehingga persamaan ini menjadi apa? LY sama dengan B. Menarik kan? Jadi persamaan awal yang awalnya adalah AX sama dengan B, sekarang dipaksa dalam tanda kutip berubah menjadi LY sama dengan B. Nah, dari sini Anda bisa mencari nilai Y dengan cara menggunakan forward substitution. Nah, menariknya kalau kamu sudah dapat Y, maka kamu bisa dapat X nggak? Bisa. Kenapa? Ya kan dari sini Anda memisalkan UX sama dengan Y. Berarti kalau Y-nya sudah didapat dari persamaan yang LY sama dengan B, maka X-nya bisa dicari nggak? Bisa. X dicari dengan menggunakan backward substitution. Jadi sebenarnya hanya itu ide dari LU decomposition. Anda memanipulasi matriks dengan mengubah ke lower triangle sama upper triangle. Kemudian Anda mendapatkan bentuk persamaan baru yang awalnya AX sama dengan B berubah menjadi LY sama dengan B. Diselesaikanlah LY sama dengan B, artinya di sini kita tidak menyelesaikan persamaan originalnya, tapi menyelesaikan persamaan yang kita modifikasi gitu ya. Nah, nilai dari persamaan Y ini, dari nilai Y ini, yang akan kita gunakan justru untuk menyelesaikan persamaan original yang tadi, untuk mendapatkan nilai X. Nah, itu adalah ide dari LU decomposition. Gampang ya? Nah, hasil ringkasan dari apa yang saya jelaskan tadi, ternyata algoritma LU decomposition itu ada 3. Yang pertama, challenge yang pertama adalah Anda harus mendekomposisi matriks A menjadi matriks L dan U. Itu step pertama. Step kedua adalah dengan memecahkan persamaan decoy LY sama dengan B dengan menggunakan forward substitution. Baru nilai Y-nya ketemu, maka Anda bisa menyelesaikan persamaan yang UX sama dengan Y. Sehingga Anda akan dapatkan solusi X1, X2, X3, dan seterusnya. Nah, dalam rangka untuk menyelesaikan persamaan linear ini dengan LU decomposition, step pertama berkaitan dengan pendekomposisian matriks A, ada 2 cara. Yang pertama, Anda bisa mendekomposisi matriks A ini dengan menggunakan LU Gauss. Jadi kita akan gunakan Gauss atau kita akan menggunakan reduksi Kraut. Tapi yang reduksi Kraut tidak dipelajari di sini. Ini hanya tambahan. Ya. Gitu. Oke. Nah, saya yakin pasti Anda bingung nih maksudnya diubah ke Y, diubah ke X itu ke apa ya? Iya, karena materinya seperti itu. Tapi kalau Anda perhatikan contoh ini pasti Anda akan paham ya. Kalau setelah melihat contoh ini masih belum paham, nah baru tanya ya. Sekarang kita kerjakan dulu contohnya. Misalkan kamu punya matriks seperti ini. A1, 1, min 1, dan lain sebagainya. B-nya adalah 151. Anda disuruh mencari solusi dari persamaan AX sama dengan B-nya. Wah, berarti menarik nih. Jadi persamaan ini kalau saya ubah ke bentuk SPL itu sebenarnya adalah X1 ditambah X2 dikurangi X3 sama dengan 1. Ini adalah 2X1 ditambah 2X2 ditambah X3
sama dengan 5. Yang terakhir adalah min X1 plus X2 plus X3 sama dengan 1. Nah, jadi Anda disuruh mencari nilai X1, X2, X3 gitu ya. Dengan menggunakan LU decomposition. Matriks A-nya adalah ini, matriks B-nya adalah ini. Nah, step pertama, Anda harus mendekomposisikan matriks A menjadi L dan U. Harap diperhatikan ini panjang. Kalau kelewat, lebih baik ngomong biar saya ulang daripada diem nanti di belakang baru ini nanti ngulangnya bakal lebih panjang lagi. Jadi kalau sekali kelewat, saya harap kalian langsung ini ya ngomong ya. Oke, matriks A kita adalah ini. 1 2 min 1 1 2 1 min 1 1 1. Saya tuliskan di sini. Saya mau pakai Gauss, berarti saya akan menggunakan pivot. Saya pilih 1 di sini pivotnya. Matriks A ini akan saya pecah menjadi L dan U. Saya fokus ke L dulu. Kalau L berarti yang bagian atasnya harus 0. Jadi kalau kamu punya matriks 3 kali 3, saya akan ubah ini bentuknya kayak gini maunya. Nah, jadi inilah matriks L-nya, harapannya. Sorry, ini bukan 0 ya. Tahu banget saya. Ini bukan 0. Ini ada angkanya lah, misalkan L21, ini L31, ini L32, ini 0. Ah, kayak gini. Kok 0 itu 1? Sorry. Karena kan syaratnya matriks L-nya itu diagonalnya harus 1 ya. 1. Gitu. Jadi, saya akan mencari L21, L31, L32 dalam rangka untuk mencari matriks L saya. Oke. Pertama-tama ya. Ini suara saya masuk atau hilang? Masuk, Hah? Pak. Masuk ya? Oke. Masuk ya. Saya pikir hilang. Kayak ngomong sendiri saya. Ketika ini saya jadikan pivot, maka ketika saya ingin menghilangkan si bawah ini, maka seperti kemarin, saya menggunakan aturan R2 dikurangi pivot R1. Dari mana? Karena ini R2 berarti baris kedua. Baris kedua, jika dikurangi dengan rasio pivotnya 2 dibagi 1, dikalikan R1, pasti ini akan sama dengan 0. Benar nggak? Benar nggak? Bener, Pak. Benar. Sekarang yang ini gimana caranya? Ya R3 dikurangi pivotnya berapa? Min 1 dibagi 1. Dikalikan R1. Pasti ini akan sama dengan 0. Nah, silakan Anda hitung, Anda akan mendapatkan perubahan matriksnya ke arah sini. Wih, mantap ya. Simpen dulu. Jangan langsung dihajar bagian sini. Ingat, pivotnya tadi yang akan kita letakkan untuk menyusun matriks L. Sekarang lihat. 2/1 ini adalah pivot di daerah sini, benar nggak? Yang ini, benar nggak? Benar, Pak. Kan tadi 2 dibagi dari situ. Sehingga matriks L21 ini sekarang dimasukkan angka ini, yaitu 2. Min 1, 1, itu tadi adalah pivot untuk operasi bagian sini. Betul ya? Betul nggak? Betul nggak? Betul, Pak. Benar, Pak. Nah, berarti ini diletakkan untuk mengganti matriks yang ini. 1. Sehingga yang awalnya 1, 1, 1, L21, L31, L32 sekarang berubah menjadi 1, 1, 1, 2, min 1. Masih ada 1 yang belum ketemu. Ingat, saya punya morphingnya matriks A, dan sekarang saya mulai mendevelop matriks L saya. Ini simbolnya M, harusnya L ya. Ya sama lah, LL gitu. Oke, jelas sampai sini? Jelas ya? Nah, Pak, maaf nih lanjutkan. saya Ya, kelewat kayaknya. nah, Internet yang koneksi saya mana? juga jelek. Kayaknya dari yang masih dari awal dikit, dari yang R2 min 2/1 R1. Ini ya, sebentar. Oke, sabar. Ini berarti dihapus dulu. Ini kalau nggak hapus di sini nggak bisa.
Langsung ya. Yang L-nya tadi sudah sih kayaknya. Oh, udah ya. Oke. Iya. Bentar. Ini gini ya. Ini satu, ini L31, L32, L21, sorry. L21, L31, L32 itu ya. Oke, pelan-pelan. Saya akan memodifikasi ini. Berarti matriks ini belum ada ya. Jangan dilihat dulu. Kita masih punya ini patokannya sekarang ya. Ini belum ada. Saya mau mengenolkan yang bawah ini. Kan seperti biasa kalau Gauss kan gitu kan caranya kan. Dinolin. Cara ngenolinnya gimana? Gampang, pakai aturan yang kemarin. Baris kedua dikurangi dengan pivotnya dikalikan baris pivotnya. Aturannya gitu. Bahasa verbalnya gitu. Berarti kalau saya mau ngurangin baris kedua gimana? R2, berarti row kedua, baris kedua itu jika dikurangi dengan pivot. Pivotnya kan berarti 2 dibanding 1 kan? 2 banding 1 dikalikan baris pivotnya, baris R1. Berarti row 2 dikurangi 2 row 1 pasti 0 ini. Benar nggak? Coba hitung. Row 2-nya 2. Dikurangi 2 kali 1. Ya pasti 0. Benar ya? Sampai sini jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Kalau yang ini gimana? Ya sama. R3 dikurangi pivot R1. Saya sengaja pakai verbal biar kalian paham polanya. R2 dikurangi pivot R2 R1. R3 dikurangi pivot R3 R1. Berarti apa? R3 dikurangi pivotnya. Pivotnya berapa? Min 1 dibagi 1 kan? Ini sengaja saya tulis min 1 dibagi 1 di sini. Dikalikan baris R1. Ini kalau dikurangi dapatnya ini. Sampai sini jelas nggak? Sampai bentuk ini jelas dulu nggak? Jelas, Pak. Jelas. Oke, sip. Nah, tapi jangan langsung dilanjutkan dulu. Kita simpen pivot-pivot tadi untuk membentuk matriks L. Nah, tadi operasinya di mana? Melibatkan pivot ini kan? Benar nggak? Kan 2 banding 1 tadi kan? Yang ini kan? Ini di elemen berapa? 21. Artinya baris kedua kolom pertama kan? Oke, berarti L21 ini kita ganti dengan angka 2/1, yaitu 2. Maka dapatlah yang ini. Kemudian pivotnya mana lagi tadi? Yang ini kan? Berapa? Min 1/1. Ini di elemen berapa? Baris 3 kolom 1. Berarti 31 kan? Berarti taruhnya di sini. Untuk menggantikannya ini. Nah, dari satu operasi ini, kita sudah mendapatkan 2 jenis matriks. Matriks A yang ini, dan matriks L yang ini. Sampai sini jelas? Pak, Hmm. kalau yang satu di tengah itu datangnya dari mana? Yang mana? Satu di tengah Yang mana? di Ini. L. Iya, Ini. Lu kan Nah, iya. syaratnya kan L-nya kan 1 semua tadi. Kan matriks L-nya itu segitiga bawah. Nah, segitiga bawahnya kan syaratnya mintanya diagonalnya harus 1-1. Ya udah 1, 1, 1. Sisanya angka yang dicari, sisanya 0 kan? Oh, berarti memang kita yang buat ya, Pak, bukan dari mana-mana. Tuh. Bukan. Jadi Oke. sengaja 1. L-nya kan syaratnya 1 nih. Di sini ada nih. Mana ya? Nah, ini nih. Catatan, saya kasih catatan nih. Pada matriks segitiga bawah, semua elemen diagonalnya bernilai 1. Nih, 1 semua kan? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Nah, ada catatannya. Nih, Jung. Banyak syaratnya, Jung. Gitu ya. Clear ya? Nah, Clear, lanjutkan Pak. proses. Lanjutkan proses. Wah, ini yang menyebalkan. Soalnya lanjutkan proses bisa panjang gitu kan. Tapi lihat dulu. Ini ada yang aneh nggak? Ada. Apa? Ingat, diagonal nggak boleh 0. Benar nggak? Maka jangan langsung dihajar menggunakan R2 dikurang R1. Jangan. Nanti kamu menggunakan Gauss naif namanya. Kemarin udah saya jelasin kan? Nah, maka jika kamu menemukan matriks A-nya kebetulan agak bandel kayak gini, kamu gunakan tata ancang pivoting. Dengan cara apa kemarin tata ancang pivoting itu? Dengan cara menukar baris supaya diagonalnya nggak 0, bener nggak?
Karena kalau diagonalnya 0 menjadi pivot kan sesuatu dibagi 0 tak hingga kan. Nah, hati-hati ya. Jadi ini saya tulis kembali di sini. Wah, ada problem nih di sini nih. 0. Oke, kalau gitu saya menggunakan tata ancang pivoting. Tukarlah baris 2 dan baris 3. Di switch. Ini di switch ke sini. Maka yang awalnya 100 sekarang berubah menjadi 100. 102 menjadi 120. Min 130 berubah menjadi min 103. Sampai sini jelas dulu nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Mantap. Nah, baru deh dapat. Tetapi beruntungnya ini udah 0 semua nggak secara otomatis? Iya, Pak. Wih, berarti beruntung nggak perlu ada operasi apa-apa lagi, bener nggak? Betul ya? Nah, ya udah berarti pivot yang L tadi kan kurang yang ini. Bener nggak? Kan ini udah dapat nih tadi. Nah, ini gimana? Ya udah berarti 0 dibagi 2 kan pivotnya, tetap aja 0. Bener nggak? Bener nggak? Benar, Pak. Nah, Iya. tapi Pak, hati-hati. maaf, bagi 2 dari mana ya, Pak? Ini pivotnya. Kan pivot itu kan 0 dibagi 2. Selalu bergeser kan? Tadi kan pivotnya yang ini, sekarang yang ini. Gitu kan? 0 dibagi 2. Oke? Maaf, saya nggak ngerti, Pak. Nggak ngerti gimana, Dek? Sebentar, saya Nggak hapus ngerti dulu. kenapa 0 dibagi 2, Pak. Pivotnya bergeser, sebentar. Nih, saya jelasin di sini ya, biar jelas ya. Oh, emang ini harus pelan-pelan sih. Oke. Misalkan, lupakan yang tadi dulu ya, saya ajarin tentang konsep pivot ya. Misalkan kamu punya angka A, B, C, D, E, F, G, H, I. Semuanya angka, bener nggak? Betul? Betul, Pak. Betul. Nggak mau tahu saya. Pokoknya saya mau ini itu magic berubah menjadi sesuatu. Yang di sini 0, di sini sesuatu, ini 0, yang ini I. Misalkan ini ada aksennya. Pokoknya saya nggak mau tahu, saya mau merubah bentuknya jadi seperti ini. Karena kan maunya kan matriks segitiga atas, segitiga bawah. Bener kan, Dek? Berarti kan kamu harus bisa memodifikasi dari yang full matriks ini menjadi seperti ini. Nah, gimana caranya? Munculin pivot. Pivot itu apa? Pivot itu adalah acuan. Acuan untuk apa? Untuk membuat 0. Nah, ini dulu deh. Pivot adalah acuan untuk membuat 0. Sampai sini clear dulu nggak? Jelas, Pak. Jelas. Yang harus dinolin berarti yang mana? Yang ini kan? Bener nggak? Betul ya? Karena mau dinolin nih. Biar menjadi segitiga. Benar? Betul, Pak. Betul. Caranya gimana? Nah, tadi saya bilang pakai pivot. Pakai pivot. Untuk apa? Untuk membuat 0. Nah, pivot itu apa? Pivot itu acuan. Nah, ini saya menggunakan kalimat repetisi biar ingat ya. Pakai pivot supaya 0. Pivot apa? Pivot itu acuan. Oke, pivot itu acuan. Acuan artinya yang dirujuk. Yang dijadikan patokan. Nah, sekarang saya sebut patokannya di sini. Kok kecil ya? Pakai warna lain deh. Maaf. Oke, pakai warna merah. Ini kenapa sih? Ini pivotnya yang warna merah. Berarti kalau saya mau membuat ini 0, berarti semua pembaginya adalah yang warna merah ini. Jadi kalau saya mau menghilangkan baris yang ini, maka pivotnya adalah D per A. Kalau saya menghilangkan yang ini, maka pivotnya adalah G per A. Sampai sini paham? Saya kasih contoh angka yang gampang aja. 1, 2, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1. Udah gini deh. Contoh. Pivotnya yang mana? Yang ini. Betul ya? Nah, yang mau dihilangin nolnya yang mana? Yang itu dan yang itu. Bener ya? Nah, sekarang saya tanya.
Supaya ini menjadi 0, maka operasinya gimana? Ingat, matriks itu simbolnya adalah gini. R, K. Row, column. Jadi, ini C ya kok, R, K. Ridwan Kamil nanti. C, kolom. Kayak gini. Oke. Kalau saya mau membuat ini menjadi 0, membuat itu jadi 0, caranya gimana? Gampang. Ini baris keberapa? Baris kedua, benar ya? Maka saya tulis di sini R2. Karena saya mau membuat 0 baris kedua. Dikurangi. Dikurangi apa? Dikurangi pivot. Pivotnya apa? 2 dibagi 1. Kenapa 2 dibagi 1? Kan saya mau ngitung pivot di baris kedua, acuannya 1. Ya udah, berarti 2 dibagi 1 dikali baris pivotnya, berarti R1. Coba deh hitung kalau nggak percaya. R2 itu angkanya adalah 221. Benar ya? Sekarang 2R1 itu berapa? 2 dikali R1 kan? Berarti 2 dikali 1, 2. 2 dikali 2, 4. 2 dikali 3, 6. Coba kalau ini dikurangi. Ini pasti 0. Ini min 2, ini min 5. Berarti ini pasti 0 nggak nanti? Pasti 0 kan? Benar nggak? Iya, Pak, 0. Nah, sekarang kalau ini coba kamu deh. Kalau ini mau saya buat 0, gimana caranya? Yuk, dikte saya yuk. Caranya gimana? Kalau saya mau mengenolkan ini, caranya gimana? R3 kurang 1 per 1 R3 R1. dikurangi 1 per 1. Udah pinter. Udah hebat kan? Berarti pivotnya berapa? 1 per 1. Bener kan? Betul? Iya, Pak, betul. Nah, ya pinter tuh. Mantap. Seneng saya kalau kayak gini. Nah, sekarang balik lagi ke sini. Ini kebetulan sudah 0000 semua. Berarti udah nggak perlu diutak-atik lagi kan? Nah, sekarang saya tanya. Yang belum ketemu angkanya tadi yang mana? Yang ini kan? Bener nggak? Berarti ini pivot nomor berapa? Pivot di baris ketiga di kolom kedua. Bener nggak? Baris ketiga, kolom kedua. Bener kan? Bener? Setuju sampai sini? Iya, Pak. Nah, sekarang dari ini cari pivotnya supaya ini bisa keisi. Kan ini kan isinya kan pivot semua. Baris ketiga, kolom kedua. Berarti yang ini kan? Bener nggak? Betul? Betul. Berarti pivotnya berapa? Ya 0 per 2. Kenapa? Ya ini dibagi atasnya kan? 0. Sehingga M3 per 2 ini diisi 0. Tetapi harus hati-hati. Ini yang sering salah. Makanya di sini saya sengaja menunjukkan ada pertukaran baris. Ingat nggak di atas tadi kamu menukar baris 2 dengan baris ketiga? Bener ya? Bener kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Berarti di matriks L-nya ini juga harus ditukar angkanya. Tetapi yang tidak boleh ditukar itu adalah elemen diagonalnya. Karena apa? Karena kan dia harus memaksa 1, 1, 1. Nah, perhatikan ini. 1, 2, min 1. Boleh nggak ditukar antara 2 dan min 1? Boleh, karena bukan diagonal. Maka menjadi 1, min 1, 2. Tahu kan bedanya kan nih? Ini tak tuker nih. Nah, 1 M32. 1 M32. Boleh ditukar nggak menjadi M321? Nggak boleh. Kenapa? Karena syarat metrik L-nya diagonalnya harus 1. Jadi terpaksa tetap aja sama. Kemudian yang ini. 0, 1. Boleh ditukar nggak? Nggak boleh. Kalau ditukar menjadi 1, 0 kan? Nggak boleh. Jadi sebenarnya yang ditukar yang ini. Berarti yang 0 ini masuk ke mana? Masuk ke situ. Nah, itu. Ini matriks L-nya ditukar. Berarti matriks B-nya ditukar juga nggak? Ya iya ditukar. Matriks B-nya adalah 151. Karena yang ditukar baris 2 dan baris 3, maka menjadi 115 nih. Wah, saya bingung, Pak. Nih, lihat biar nggak bingung ya. Kamu punya persamaan gini. 2x1 ditambah 2x2 ditambah x3 sama dengan 6.
3, X1 ditambah 3X2 ditambah 3X3 sama dengan 9. 1, X1 plus X2 plus X3 sama dengan 1. Ngaco nih saya ngasal. Nah, sekarang saya tanya. Matriks ini kalau dibentuk kan matriksnya jadi gini. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 3, 1. Kemudian X1, X2, X3 menjadi 6, 9, 1. Gini kan? Nah, kalau persamaannya ini saya tukar gimana? Tukar gimana, Pak? Gini. Shit. Belum aman. Saya tukar seperti ini. Urutannya, bukan ditukar ini ya, cuma ditukar urutannya. Otomatis metrik yang di sini berubah juga nggak menurut kalian? Yang ada di sini? Berubah juga nggak? Berubah. Berubah. Jadi berapa sekarang matriksnya? 2, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 1, 3. Benar nggak? Berubah nggak ini? Iya, Pak. Ini baru A-nya kan? Ininya berubah juga nggak nanti? Berubah. Nah, ininya berubah juga nggak? Berubah. Berubah. Makanya tadi di sini, ketika kamu menukar, melakukan tata ancang pivoting di matriks A, kan matriks A-nya ditata ancang tuh tadi tuh. Berarti matriks L-nya juga dirubah. Berarti matriks B-nya juga dirubah. Nah, itu yang sering salah di situ. Ini sengaja saya kasih contoh ini supaya kalian nanti ketika ngerjain soal nggak salah. Oke, jelas ya? Baru ketika sudah selesai ditukar semua, dilanjutkan di eliminasi Gauss. Nah, lihat ini. Kamu kan punya ini ya sekarang. 1, 1, min 1, 0, 2, 0, 0, 0, 3. Benar kan? Sekarang saya tanya. Ini itu matriks apa? Matriks U, benar nggak? Kan ini segitiga atas. Membentuk segitiga atas nggak? Segitiga atas kan? Benar? Iya, benar, Pak. Benar. Sekarang, ketika kamu menempatkan angka 0 di sini, ini matriks apa? Ini matriks L. Kan matriks L, segitiga bawah. Matriks U, segitiga atas, berarti yang segitiga bagian atasnya ada isinya, yang bawahnya 0. Matriks L, segitiga bawah, yang ada isinya yang bawah, yang atasnya 0. Nih, lihat. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Benar nggak? Nah, sehingga matriks A, ketika didekomposisi menjadi LU menjadi ini. Jadi ini adalah matriks A-nya, ini matriks L-nya, dan ini adalah matriks U-nya. Nggak percaya? Silahkan kamu kalikan matriks L dan matriks U, pasti kamu akan dapatkan nilainya ini. Nah, coba kaliin. Nggak percaya ya? Coba ya, saya minta tolong ini di screenshot ya. Udah di screenshot? Sudah? Sudah? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, saya pause dulu. Pause, saya ketik di sini. Matrix multiplication kalkulator. Dah, saya pakai itu aja deh. Udah kelihatan belum? Belum? Kelihatan. Belum ya? Oke. Kita ini. Kalau ini udah kelihatan? Sudah, Pak. A, B. Saya mau kaliin. Coba bantu saya. Matriks A-nya berapa tadi? Matriks L-nya. Bacain matriks L-nya, jangan A-nya. Kan LU harusnya sampainya A gitu kan. L-nya berapa? 1 min 1. 1. Yang bawahnya sini berapa? Min 1. Min. Terus ini? 2. 2. Yang ini berapa? 0, 1, 0. 0, 1, 0. Yang ini berapa? 0, 0, 1. 0, 0, 1. Yang U, matriks U-nya berapa? 1, 0, 0. 1, 0, 0. Yang B-nya berapa? 1, 2, 0. 1, 2, 0. Yang ini? Min 1, 0, 3. Min 1, 0, 3. Ah, kalau salah ya kita pulang gitu ya. Berarti bohong. Kalau benar ya kita lanjut. Bismillah. Ini matriks A harusnya. Coba bacain matriks A-nya berapa?
Sama nggak? Sama. Sama ya? Sama, Pak. Nah, sama tuh. Akhirnya nggak jadi pulang cepat. Ini ya. Nah, jadi sebenarnya hanya itu. Makanya tadi di awal saya bilang, ini itu mudah, cuma memodifikasi. Kalau saya punya 8, kan sebenarnya sama dengan 4 kali 2, benar nggak? Benar dong. Nah, kalau saya punya A, ya sebenarnya tinggal L dikali U. Nah, makanya disebut LU decomposition. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Jelas. Ini baru step pertama, mendekomposisi L dan U-nya. Yang ingin dicari adalah nilai X dan Y-nya. Terutama yang X kan, karena Y kan cuma decoy doang gitu ya, yang kita ada-adain tadi kan. Oke, yang Y diselesaikan dengan cara forward, yang X dengan cara backward. Nah, gampang dong. Tadi kamu punya persamaan apa? LY sama dengan B. L-nya dapat ya matriksnya? Dapat, yang ini kan? Nih, saya tulis L. Ini L. Dikalikan Y sama dengan B. Nah, ya udah. Berarti Y-nya bisa dicari nggak? Bisa. Dari mana? Ya ini dikalikan Y1, ini Y2, ini Y3, 0. Berarti Y1-nya 0 kan? Kan ini forward substitution. Berarti maksud saya ini? Atau bingung? Bingung kayaknya. Oke, gini deh. Tolong dikte saya, Tanjung. LY sama dengan B. Saya punya metrik L-nya berapa, Tanjung? Oh, bentar, Pak. Saya tengok soalnya. Jangan soal. Tadi kan kita udah bikin. Berapa L-nya? Waduh, lama Oh, nih. enggak. L-nya berapa? Yang 1 min 1 2 Terus? 0 1 0 1 0 Terus? 0 0 1. Nah, dikali Y kan? Berarti apa? Y1, Y2, Y3 kan? Sama dengan B-nya berapa, Jung? B-nya 115 atau 151? 115. 115, Pak. Nah, berarti dengan menggunakan forward bisa dong dapat. Dari mana? Ini dikali ini. Ini dikali itu. Ini dikali ini kan? Berarti dapat apa? Y1 sama dengan 1, bener nggak? Terus min 2Y1 plus Y2 sama dengan 1. Berarti Y2 sama dengan 1 plus 2Y1. Berarti Y2 sama dengan 3. Terus 2Y1 plus 0 plus Y3 sama dengan 5. Berarti Y3 sama dengan 5 dikurang 2Y1. Berarti Y3-nya 5 dikurang Y1-nya 2. Berarti 3. 133 jawabannya. Ada yang salah? 115. 123. Ini saya jawaban saya berapa? Kok 133? Yang salah mana? Ini Pak, yang 2Y1 Pak. Y2. Ya, yang mana? Yang mana? Y2-nya. Ini salah Y2-nya ya? Iya Pak. Oh, ini min 1, bukan min 2Y1 ya. Sorry, ini gini ya. Oh iya. Yup, terima kasih. Tuh. Y1, Y2, Y3. Ketemu kan? Nah, berarti Y-nya udah dapat dong. Dapat 1, 2, 3. Itu adalah Y. Tadi kamu punya persamaan apa? UX sama dengan Y. Bener nggak? Betul? Benar Pak. Nah, U-nya berapa, Panjung? U-nya itu Hmm? 100 100, terus 120 120, terus min 103, Pak. min 103 dikali X1, X2, X3 sama dengan Y-nya adalah 1, 2, 3. Nah, nilai Y ini dipakai untuk mencari ini. Nah, berarti langsung ketemu, tapi pakai backward. Berarti adalah gampang. 3X3 sama dengan 3. X3-nya 1. Benar nggak? Terus 0, 2X2 sama dengan 2. X2-nya juga 1.
Terus X1 plus X2 min X3 sama dengan 1. Sama dengan 3. Sama dengan 1 ya, betul ya. Jadi X1, sekarang saya mau cari X3, berarti 1, X1 plus X2 dikurang 1. Berarti X3-nya adalah X1-nya 1, 2, 1. Jadi 1, 1, 1 jawabannya ini. Iya betul ya, 1, 1, 1. Nah, udah ketemu. Gampang kan? Gampang? Apakah ada pertanyaan? Tuh, LUD composition tuh kayak gitu. Gak ada yang susah sebenarnya. Cuma butuh kecermatan dan kesabaran aja. Oke, oke. Boleh kasih contoh yang lain nggak, Pak? Oh iya ada. Justru ini saya mau ngasih contoh buat PR kamu nanti kan. Habis ini saya kasih contoh yang lain. Tenang aja. Tapi jangan di sini. Kalau di sini nanti habis. Itu jam 3 nih, Jung. Tuh. Ya nggak? Nanti kayak kemarin ya. Saya kasih tugas. Yang bisa jawab dapat poin tambah lagi kan. Oke, oke? Oke? Atau mau sekarang? Ya udahlah sekarang. Ya sudah, sekarang nih. Cepet ya berapa? Berapa menit mintanya? Kemarin berapa menit ya, Jung ya? Jung? Wah, Semalam mana nih? 15. Berapa? 15 menit. 15 menit. Oke, saya kasih 15 menit deh. Saya bikin soal dulu. Gimana ya? Soalnya yang gampang ya. Yang nggak usah susah gini. Misalkan saya punya matriks A berapa ya? 4 min 2, 1. Kemudian 3 min 4, 2. Min 3 ya. Terus 3 min 4, 2. Berarti min 1. Ini bentar, ini agak tricky nih biar kalian nggak terlalu bingung. 1, 5, 6. Nah gini deh, benar nggak? 3 min 1 min 2 min 4 2, 6. Nah carikan saya matriks L dan matriks U. Masing-masing nilainya 5. Jadi yang dapat L 5, yang dapat U 5. Kalau dua-duanya dapat 10 nilai tambahnya. Oke? Challenge accepted gak? Gimana? Gimana? Suara saya masuk gak ini? Halo, cek. Masuk, Pak. Yaudah yuk. Saya tunggu sampai jam 3.00 ya. Carikan saya matriks L dan U. Yuk, buat latihan, Nilai nggak penting. Carilah matriks L dan U. Nah, sampai 14.50 ya. Saya istirahat bentar. Halo, halo. Gimana? Sudah ketemu? Ada yang mau? Saya boleh nyoba, Pak. Boleh. Siapa nih? Saya, Pak. Siapa saya, Pak? Apa kamu? Ya, Fahri, Pak. Oke, Fahri. Kamu berapa nih? Coba. Cara ngeceknya gampang. Mana pensil saya? L dan U-nya aja kan, Pak? Iya. Bentar ya. Coba L-mu berapa? L saya matriks 1. Bentar. Sabar. Berapa? L-mu berapa? 1 terus? 1, 0, 0. 1, Enggak, 1 min 2. Min 2, Pak. 1, Min 2, 4. 4, terus? 0, 1, 0. 0, 1, 0.
Terus 001. 001. Oke, yang U U-nya 100. 100. Terus 2 min 50. 2 50. Ini ya? 6. 6 min 25, 17. Min 2, 5. min 25 maksudnya. Iya, Pak. Terus 17. apakah betul? Gini, benar kayak gini, Fahri? Iya, Pak. Oke, ya kita buktikan saja. Kalau hasilnya 226, benar nggak? Salah. Salah, waduh salah. Mohon maaf, salah nih. Nggak apa-apa lah, sudah mencoba. Terima kasih, Fahri. Ya, oke, Pak. Nah, yuk, gimana? Siapa ini yang bisa memecahkan persamaan ini? Gimana? Apakah bisa? Tidak bisa? Ada lagi yang mau mencoba? Siapa? Silahkan. Ada yang mau nyoba nggak? Gak ada ini beneran. Astaga. Gak ada yang mau nyoba. Pak, saya mau nyoba deh. Silakan. Siapa namanya, Dek? Cynthia. Cynthia. Tapi kalau salah nggak apa ya, Pak, kan nyoba. Pak kan nyoba. Silakan. Berapa L-nya? L-nya 1, 1, min 2, min 2, 1, 1, 0, 0, 1, 1, min 0,5, min 0,5. Yang ini? itu 0, 0, 1. 0, 0, 1. Oke. Yang ini berapa, B? Yang U, Itu sorry. U ya. 4, 4, 0, 0, 0, 0. ya, Terus? 3, 3, terus? min 2,5, Min 2,5, terus? 0, 0. Ini? min 1, Min 1, 4,5, 4,5. Oh, ada koma-komanya, berarti ngaco juga. Terus? 8,5. 4,5. Bismillahirrahmanirrahim. Klik ya. 43, min 1. Betul. Oh, ini ada yang salah dikit. Min 8, min 8 setengah, 6 setengah. 1, 2, 6. Salah ya, Pasti ada salah kalkulasi sedikit aja. Pasti ada yang kalkulasinya salah sedikit tadi. Jadi kegeser semua. Yang satu baris ini udah bener. Gak apa-apa loh. Bagus loh. Terima kasih loh. Tadi berapa deh yang L-mu berapa? 1, min 5. 1, min 2, 1. Oke. Kayaknya ada yang salah di situ. Di matriks L-nya kayaknya. Makasih ya, Cynthia ya. Tapi harusnya tadi kalau nggak ada pergeseran salah di situ, mungkin kamu bisa betul jawabannya. Ada lagi sebelum saya akhiri? Kayaknya masih salah juga, Pak. Kenapa? Ya, saya masih salah juga. Oh, nggak apa-apa. Kita akan perbaiki kesalahan itu. Saya tadi, kalau di sini bisa ditukar gitu juga nggak, Pak? Apanya maksudnya? Yang di awal itu kan 4 min 1, 1. Terus karena satunya udah di depan, terus ditukar gitu. 4? Yang mana? 4 min 2, 1. 4 min 2, 1. Yang row 3 jadi row 1. Itu bisa nggak? Oh, nggak bisa kalau row. Oh, nggak bisa. Mau kamu tuker ya? Ya. Iya. Saya tukar jadi nantinya kalau ini kamu tuker, jadinya nanti urutan X-nya jadi X3, X2, X1.
bukan X1 X2. Bisa juga harusnya, tapi kamu harus hati-hati. Kan kalau ini dipindah ke sini maksudnya kan, ini pindah ke sini. Berarti kan ini X3 kan? X3, X3, X3 pindah sini. Jadi nanti persamaanmu bagian ininya jadi nanti akan jadi gini, X3, X2, X1. Jadi ke belakangnya ditukernya banyak banget nanti malah gitu. Bisa juga sebenarnya, tapi membuat ribet sendiri gitu. Ayo. Ada lagi tidak? Enggak ada. Oke lah. Menyerah nih, kalau menyerah kita bahas. Kita bahas nih. Bahas. Ya, bahas aja, Pak. Iya, Pak. Aduh. Baiklah. Jika Anda memaksa. Nih ya, kita bahas pelan-pelan ya. Pelan-pelan dulu. Metriknya tadi berapa? Tolong DP saya 4. Min 2. Berapa tadi? 1. 1. Terus 3. Min 4. Berapa? 2. 2. Ingatan saya terbatas. Terus berapa ini? Min 1, 5, 6, Pak. 1. 5, 6. Oke, saya akan contohkan ini dengan sangat-sangat pelan ya. Pivot. Mana pivotnya? Setuju nggak kalau pivotnya 4? Setuju? Setuju ya? Itu, Pak. Iya, Pak. Berarti saya mau menghilangkan 2 baris ini menjadi R2 dikurangi berapa yo? R2 dikurang berapa? Min 2 2/4. per 4. 2/4 kali 1. Oke? Setuju? Setuju ya? Ya. Saya boleh tanya nggak sebelum lanjut? Boleh dong. Pivot itu harus di pojok kiri atas ya, Pak? Nggak boleh yang satu di bawah. Enggak, tergantung bagian mana yang akan kita nolkan. Yang kita akan nolkan yang ini. Berarti otomatis acuannya kan yang ini yang enggak nol. Kan ini mau dinolin. Berarti ada satu yang jadi pusat perhatian di sini kan. Nah, gitu. Jadi enggak harus Ya, di kiri atas ya. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Siapa tadi yang nanya ini? Angel, Pak. Angel. Oke, terima kasih Angel. Jelas? Karena kalau yang ini gimana? Dengan cepat. R3 diapain? Kurangi kurang 1/4 per 4 R1. Nah, sekarang kita lihat dia berubah jadi apa nih? 4, 3, 1. Ini pasti 0. Benar kan ya? Ini yang susah. Min 4 dikurangi setengah R1. Min 4 dikurangi 1/2. Berarti min berapa? Min 5. Ini kan min setengah nih. Min setengah R1. Berarti kan min 4 dikurangi min 1/2. Dikurangi min 1/2 berarti berapa? Min 2/2 ya? Benar nggak? Benar dong? Iya, Pak. Nah, betul. Terus ini 5 dikurangi min setengah berarti 4/2 ya. Betul? Saya orang tua loh, Dik. Saya nggak secermat kalian. Ini benar nggak saya ngitungnya? 5 dikurangi setengah dari min 1. Berarti kan min setengah berarti 4/2, betul ya? Betul? Betul, yang ini pasti 0. Ini jadi berapa nih? R3, 2 dikurangi 1/4 R1. Buset, berarti 3/4. 2 itu adalah 8/4 dikurangi 3/4 jadi berapa? 5/4 itu berapa, Dek? 5/4 itu berapa? Kalau didigitalin berapa 5/4? 1,25, Pak. 1,25. 1,2. Bener nggak ini? Saya agak-agak cepet. Takutnya kepleset saya. Bener nggak? Ini cek lagi ya. Terus 6 dikurangi 1/4. 6 dikurangi 1/4 berapa? R1 kan? Bener kan? 1/4 dari 1 itu berapa sih? 1/4 kan bener kan? Berapa tuh jadinya tuh? 6, berapa? 6,25.
6,25. Bantu ya, saya udah tua. Hitungnya nggak terlalu lama. Sampai sini paham nggak? Paham? Sampai sini paham dulu? Paham, Pak. Paham. Sekarang kita bentuk matriks L-nya. Tadi 1, 1, 1. Bodoh amat. Pokoknya gini ya tadi ya. Matriks L-nya kan harus 1, 1, 1. Yang ini. Sebentar. Biar rapi. Ini tadi pakai pivot yang ini. Berarti pivot yang min 2/4. Berarti berapa tuh? Min setengah. Yang ini pakai pivot yang 1/4. Berarti berapa? 0,25. Berarti kita masih punya L32 di sini yang harus dicari. Setuju sampai sini? Setuju, Pak. Setuju. Setuju, Pak. 0,25 ya ini ya, bukan 0,5 ya. Lanjut. Ini harus diapain nih? Berarti pivotnya yang mana? Pivotnya yang ini ya. Karena kan saya mau ngilangin yang ini. Jadi gimana nih caranya biar itu hilang? R3 dikurangin berapa? 1,25 dibagi min 2,5 R2. Kayak gini, betul? Betul ya? Betul, Pak. Betul. Jadi berapa, Dek? Ini saya tulis ulang di sini menjadi 4, 3, 1, 0, min 2,5, 4,5. Ini pasti 0, ini pasti 0, tinggal ini. 6,25. Ini berapa ini? Ini berapa? Ini setengah ya? Ini setengah ya? Betul, Pak. Ini setengah. Berarti 6,25 dikurangi setengah dari 4,5. Berapa tuh? Berapa, Dek? Itu adalah 2,25 ya. Dikurangi jadi positif, berarti jadi 8,5. Benar nggak? 8,5. Masa kalian kalah cepat sama saya? Ayo dong, kalian yang masih muda, bener nggak? 8,5 atau berapa? Bener kan? Negatif kan jadi positif tuh. Setengah R2, R2-nya 4,5, berarti 2,25. 6,25 tambah 2,25 kan 8,5. Bener nggak? Benar, Betul? Pak. Betul ya? Alhamdulillah, betul. Berarti pivot yang ini adalah min setengah ya? Yang ini jadi min setengah ya? Sehingga saya punya update L-nya sekarang menjadi 100 min 0,510, 0,25 min 0,51. Ini matriks L saya kayak gini, betul nggak? Betul ya? Terus matriks U saya mana? Ini matriks U saya. 431 0 min 2,5, 4,5, 0, 8,5. Coba nih, moment of the truth ya. Betul nggak? Coba. Ini screenshot dulu. Boleh minta tolong di screenshot? Sudah? Sudah di screenshot? Sudah, Pak. Udah, coba dikti saya. Siapa tahu salah. Berapa tadi? Angkanya berapa? 1 berapa tadi? 1 Nah, min 0,5. 1 berapa? Min 0,5. Terus 0,25. 0,25. Yang ini berapa? 01 min 0,5. Gimana? 0,1 01 min min 0, 0,5. nah, terus yang ini 001. 0, 0, dan 1. Yang ini berapa tadi? 4 ya? 400. 400. Terus 3 3 min 2,5. min 2,5. Terus 0. 0. Yang ini berapa? 1 1. 4,5. 4,5. Terus 8,5. ini kalau salah pulang ya Tanjung ya. Calculate. Bener nggak? Kita lihat di sini. 431. 431 atau min 1 ini? 43 min 1. Harusnya min 1 tadi, Pak. Min 1. Ini 1 loh, salah ini ya. Berarti ya. Min 2, min 44. Min 2, min 45. Kok ini min 45? Ini 4, ada yang salah berarti. 126. Berarti ada yang salah nih ngetiknya tadi. Ulang, Jung. Ulang, masukin berapa tadi, Dek? 1. Ini yang L dulu kan, Pak?
Iya, L dan U kan. Iya betul. 1 1 min min 0. 0,5, Terus 0,25, kalau ini salah ya berarti salah ngerjainnya tadi gitu kan. Yang ini berapa lagi? 0, 1, 0, 0, 1, 1, terus min 0,5, min 0,5. Oke. 001. 0, 1. Siapa tahu tadi saya salah ngitung ya. Saya tahu. Coba kamu cari nanti ya. Yang B berapa? Yang U ini. 400. Iya, Pak. Ini yang U 400. 400. Terus ini berapa? 3 3 minus 2,5, min 2,5. Oke, terus 0, 0. Yang ini 1. 1 atau min 1? Di sini Minus 1, 1, Pak. minus 1, Pak. Ini. Oh, ini salah tulis, Jung. Ini min 1, Jung. Nih. Iya kan? Iya, Pak. Ini membuat salah. Min Harusnya 1. kalau ini enggak min 1 nanti hasilnya positif ya, Pak. Terus berapa? Minus 4,5. 4,5. Min atau 4,5? 4,5 positif. Positif, Pak. Positif. Nah, terus ini berapa? 8,5. Gini ya. Bener ya. Oh, jangan salah lagi nih. Kalau salah lagi. Semoga. Semoga lah ya. Bismillah. Boom. 43 min 1. Bener ya? Bentar. Itu Pak. 43 min 1. Benar, Pak. Min 2, min 4. Iya, benar, Pak. Udah bener. Nah, lihat ya. Gara-gara satu elemen aja salah masukin. Tadi salah semua kan? Bener nggak? Nah, kuncinya memang kecermatan kalau di bab ini. Nah, gampang kan sebenarnya, gampang kan alurnya loh. Kalian bisa ngikutin ini kan ya. Gampang kan? Jadi nggak ada yang susah. Saya yakin Anda bisa. Cuman kadang ada yang buru-buru, ada yang tergesa-gesa, sehingga satu numerik melenceng dikit aja ke bawahnya pasti melenceng kan. Gitu. Jelas sampai sini? Saya mau nanya. Nah. Bentar, Itu emang nggak bentar. bisa ya, Pak, Bentar, diganti bentar. row-nya? Bentar ya, satu menit, bentar ya, bentar. Oke, baiklah, Pak. Yap, gimana? Sorry, gimana? Itu kenapa nggak bisa diganti row-nya, Pak? Misalnya saya mau nukar row 1 ke row 3 gitu, biar pivotnya dapat 1. Bisa, ditukar bisa, Dek. Cuman kan Tuker kebetulan, beda kan? iya, kebetulan gini. Kebetulan kalau kamu kan di sini cuma dikasih matriks A-nya doang ya. Nah, konsekuensi menukar baris dengan baris gitu ya. Kan konsekuensinya adalah si vektor X dan vektor B-nya kan ikut ditukar, bener ya? Iya, Pak. Nah, jadi ketika kamu di sini ditukar, ini kan harus ngikutin nih nanti nih. Nah, sialnya soal ini tuh saya cuma ngasih A-nya doang, saya nggak ngasih B-nya kan. Oh, Iya iya, kan? Pak. Jadi Iya. nggak bisa kamu manipulasi kayak saya tadi. Kalau tadi itu ditukar kan matriks L-nya tadi ikut ditukar kan? Yang contoh Iya, pertama tadi loh. Nah, iya. Makanya hati-hati aja kalau menukar sesuatu, memang mungkin akan terkesan membuat simpel matriks E-nya, tapi nanti akan sering membuat salah di matriks L-nya, karena ini juga harus ditukar, B-nya juga harus ditukar gitu loh. Kayak tadi di contoh soal ini kan, saya sengaja ngasih contoh yang itu kan, nih, yang harus ditukar-tukar ini kan tuh, ya kan? Iya, Pak. Nah, di situ. Jadi seharusnya sama, kalau kamu tukar pun, kalau caranya benar pasti sama, tapi kadang ini akan menimbulkan probabilitas salah yang lebih besar gitu loh. Jadi selama diagonalnya nggak 0 aja, nggak usah diutak-atik aja, nanti malah pusing gitu ya. Kecuali kalau ini kan sengaja nih saya cari yang diagonalnya 0 nih, gitu kan. Gitu. Sudah jelas? Iya, jelas, Pak. Thank you, Pak. Sip. Ada lagi? View, akhirnya. Saya belum ngerti cari L-nya, kok. Cari apa? Cara nyari L-nya. L-nya? Iya. L-nya itu adalah pivot. Pivot. Coba, ini tadi pivot yang berapa?
pivot yang ini kan. Ini pivot yang ini. Nih, ini buktinya nih. Ini minus setengah. Ini seperempat. Terus yang ini pivot yang ini ya. Kan udah kamu ketemu semua pivotnya ini. Jadi L itu sebenarnya itu kamu memasukkan nilai-nilai pivot itu ke konfigurasi matriks L-nya, rasio pivotnya tadi. Gitu. Gampang ya? Gampang? Oke, Gampang Pak. lah ya. Pak. Gampang lah kayak gini. Ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau nggak ada, saya lanjut. Apakah semuanya baik-baik saja di sini? Lanjut, Pak. Hah? Lanjut ya. Lanjut, Pak. Oke, semuanya baik-baik saja. Nah, ini nih harus tricky nih. Karena kalau kamu lihat rumusnya pasti pusing. Metode selanjutnya adalah metode iterasi Jacobi dan metode iterasi Gauss-Seidel. Ini saya gabung aja biar gampang. Jadi ceritanya gini. Lupakan matematiknya ya. Lupakan matematiknya. Kamu perhatikan narasi saya aja ya. Misal kamu punya sistem persamaan linear. X1, bla 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 X2, bla 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 X3 sama dengan misalnya kayak gini lah. X1 di sini deh. Misalkan kayak gini ya. X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 6. 2X1, 2X2 ditambah X3 sama dengan 4. X1 plus X2 min X3 sama dengan 2. Ini ngaco nih. Dan seterusnya. Nah, metode iterasi Jacobi itu sebenarnya dia itu secara brutal merubah fungsi dari persamaan satu menjadi fungsi yang lain. Jadi kalau Jacobi bilang tuh gini, X1 itu sama dengan 6 dikurangi X2 dikurangi X3. Di sini Jacobi bilang X2 sama dengan 4 dikurangi X1 dikurangi 2X1 dibagi dengan 2. Di sini si Jacobi bilang X3 itu sama dengan X1 ditambah X2 dibagi 2. Menyelesaikan masalah nggak? Nggak kan? Dia cuma memodifikasi doang kan? X1 berarti semuanya dipindah di ruas kanan. Ya udah berarti tinggal 6 dikurang X2 X3. Padahal kan X2 dan X3-nya nggak diketahui, bener nggak? Diketahui nggak? Nggak diketahui kan? X2 berarti selain X2 dipindah ke ruas kanan. Ya udah 4 X1 2X1. X3 juga sama. Kalau kamu mau nyari X1 butuh X2 X3. Nggak ada. X2 butuh X1 butuh ini X2 ya, ini X2. Butuh X2. X3 butuh X1 dan X2. Nggak selesai. Nah, itulah yang disebut juga metode iterasi Jacobi. Ngerti maksud saya nggak ini? Halo? Ini ada orang. Ngerti, Pak. Berarti dia cuma dimodifikasi gitu kan, Pak? Betul, dimodifikasi. Tapi sialnya modifikasinya, kan kalau kamu mau nyari X1, kamu butuh X2 sama X3. Nah, kalau kamu mau nyari X2, kamu butuh X1 sama X2. Ini X3 ya. Kalau kamu mau nyari X3, kamu butuh X1 dan X2. Bulet terus kan? Mau nyari ini butuh ini, mau nyari ini butuh itu, mau nyari ini butuh ini lagi. Nah, itulah metode iterasi Jacobi. Kok aneh, Pak? Aneh. Tapi perhatikan contoh ini. Perhatikan contoh ini ya. Ini sengaja saya skip dulu biar kalian nanti paham. Perhatikan contoh ini. Bentar ya, sabar ya. Ini saya crop dulu ya. Sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan? Sudah. Perhatikan nih metodenya Jacobi nih. Ini tuh gampang banget. Lihat, kalau saya mau mencari X gimana?
7 dikurangi Z ditambah Y dibagi 4. Benar nggak? Benar? Benar, Pak. Benar. Sekarang kalau saya mau mencari Y dari persamaan yang kedua ini gimana? Coba bantu saya. 4X ditambah Z dibagi 21. Betul nggak? Ditambah dosa. Ditambah. Dibagi 8. Oh iya, salah. Gimana? Coba kalau Y ini gimana caranya? Salah saya, mabuk saya udah. Jadi 4X ditambah 21 ditambah Z. Z dibagi 8. Ini ya? Benar? Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau Iya, saya mau Pak. mencari Z gimana? 15 dikurangi berapa itu? Kurang Y ditambah 2Z. Kurang Y ditambah 2X Oh, 2X. bagi 5. Benar nggak? Iya. Nah, ini metodenya Jacobi tuh kayak gitu tuh. Jadi dia memaksa membuat persamaan yang sifatnya terpisah. X, Y, Z. Kayak gini. Terus nilai Z, Y, Z, dan X-nya dari mana? Didapat dari tebakan awal. Nah, di soal ini kalau kamu lihat tebakan awalnya berapa? X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 2. Nah, jadi di sini dikasih tebakan X-nya 1 berapa? Y-nya 2, Z-nya 2. Y-nya 2, Z-nya 2. Terus pertanyaan, tebakannya ngasal, Pak? Terserah. Kamu mau 10, 20, 30, 100, 2000, 3000 juga terserah. Efeknya di mana? Kemarin udah saya jelasin efeknya di mana? Di banyak tidaknya iterasi yang akan dilakukan. Jelas sampai sini? Jelas nggak? Sampai sini dulu jelas nggak? Jelas. Sekarang gini caranya. Iterasi 1. Nah, ini iterasi 1. Berarti X-nya menurut si Jacobi itu adalah 7 dikurangi Z. Z-nya tadi berapa? 2. Ditambah Y. Y-nya tadi berapa? 2. Dibagi dengan 4. Jadi jawabannya berapa? 7 dibagi 4. Berapa? Bantu dong. Saya nggak hafal. 7 dibagi 1,75. 1,75 ya. Y-nya berapa? Y-nya itu berarti 4. X-nya adalah 1. Ditambah 21. Ditambah 2. Dibagi dengan 8. Berapa nih? 3,375. 3,375. Z-nya berapa menurut Jacobi? 15. Dikurangi Y-nya adalah 2. Ditambah 2. X-nya adalah 1. Dibagi dengan 5. Berapa nih? 3. 3. Benar-benar 3. Pas 3 ini. Oke. Mantap. Ini iterasi 1. Iterasi 2. Iterasi 2. Saya kasih warna merah. X sama dengan rumusnya apa tadi? 7 ditambah apa tadi? 7 dikurangi Z ditambah Y. Nah, ini yang menarik. Perhatian nih, harus hati-hati nih. 7 dikurangi apa, Jung? Rumusnya, Jung? Dikurangi Z ditambah Y, Jung. Iya, Pak. Nah, Z-nya sekarang yang dipakai yang mana? Yang ini. Bukan yang ini lagi. Ini dipakai hanya di iterasi 1. Setelah kamu dapat iterasi 1, kamu akan dapat X, Y, Z baru kan? Benar nggak? Dipakai di sini. Ditambah Y. Y-nya berapa? Y-nya yang ini sekarang yang dipakai. Dibagi berapa? 8. Hitung. Y-nya
4 X berarti 4 dikali X. X-nya sekarang dipakai yang ini. 21 Z. Z-nya sekarang dipakai yang ini. Dibagi 8. Dapatlah nilai Y. Z 15 dikurangi Y. Y-nya dipakai yang ini. X. X-nya dipakai yang itu. Dibagi 5. Dapatlah nilai Z. Nah. Lanjut. Iterasi 3. Ada lagi. X, Y, Z. Masuk ke rumus yang tadi. Tapi hati-hati. X yang dipakai adalah nilai X yang di sini sekarang. Nilai yang dipakai yang ini. Z yang dipakai yang ini. Yang ini nggak dipakai lagi. Jadi iterasi ketiga membutuhkan nilai X, Y, Z iterasi 2. Iterasi 4 membutuhkan iterasi 3. 5, 4, 6, 5, 7, 6. Kayak gitu seterusnya. Itulah metode Jacobi. Secara matematik bentuknya seperti ini. Secara matematik itu ini. Nah, makanya tadi saya bilang saya akan menghindari ini. Kalau orang nggak suka matematik baca ini pasti pusing. Nah, makanya saya jelasinnya pakai feel aja tadi. Kalau kayak gini tadi paham nggak kamu? Paham nggak kalian? Kalau pakai yang ini. Paham nggak? Paham, Pak. Paham. Paham ya? Good, paham. Itu iterasi Jacobi. Sekarang iterasi Gauss-Seidel. Diktein saya dong, Fahri. Soalnya berapa tadi ini? Ya udah ini aja saya copy gitu ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan iterasi Gauss-Seidel. Iterasi Gauss-Seidel. Bedanya apa? Sama dengan Jacobi. Sama dengan Jacobi. Cuman Gauss-Seidel itu lebih cepat. Kenapa? Karena ketika satu nilai sudah ketemu tanpa harus menunggu lengkap dulu, dia langsung diberikan di iterasi selanjutnya. Maksudnya gimana? Nih. Saya ulang ya. Tadi tebakan awalnya adalah X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 2. Gini kan ya? Iterasi Gauss-Seidel ini adalah cepat. Artinya apa? Kalau dia sudah dapat X baru, walaupun Y dan Z-nya belum dapat, X baru ini tuh langsung diberikan di iterasi berikutnya. Kalau Jacobi kan dia kan nyari X, Y, Z. Selesai, nilai X, Y, Z-nya dipakai di depan. X, Y, Z. Pakai depan lagi. Kalau ini enggak, nilai iterasi X-nya dapat, pakai di depan. Y-nya dapat, pakai depan lagi. Z-nya dapat, jadi lebih cepat. Nah, ini saya contohin. Ya. Berarti kalau dari sini, saya mau mencari X berapa? 7 ditambah Y dikurangi Z dibagi dengan 4. Benar ya? Benar nggak? Betul? Suara saya masuk nggak nih? Benar, Pak, benar. Kalau nggak masuk, nggak apa-apa. Kalau nggak ada orang, saya tidur nih. Kalau mau cari Y gimana? 21 ditambah Z ditambah 4X dibagi dengan 8. Kalau mau cari Z berapa? 15 ditambah 2X ditambah Y dibagi dengan 2. Dikurang Y, Pak. Apa? Dikurangi? Dikurang Y. Dikurang Y. Ini ya, sama nggak dengan Jacobi tadi? Sama. Tapi hati-hati di sini. Perhatikan ini ya, iterasi 1. Ini yang nggak merhatiin pasti bingung lah, bodoh amat bingung. Nih, iterasi 1 ya. Sekarang yuk bantu saya yuk yang X. Berapa yuk? 7 ditambah Y-nya kan 2. Z-nya 2 dibagi dengan 4. Berapa, Jung? 1,75. Berapa? 1,75. 1,75. Ingat, X-nya dapat kan di sini? X-nya udah dapat kan? Tadi kan X awalnya kan 1, Y-nya 2, Z-nya 2. Ini tebakan awalnya nih. Tebakan awal. Tapi di sini X-nya udah dapat kan? Udah, Pak. Nah, Ya. sekarang hitung Y. 21 ditambah Z. Z-nya udah ada belum di sini?
Belum Belum ada. ada kan? Pakai yang 2. Tambah 4X. Hati-hati. X-nya nggak boleh pakai ini lagi, tapi pakai yang ini. Dibagi dengan 8. Dapat nggak? Berapa? 3,75. 3,75. 75. X ini udah dapat ya, Z sekarang. 15 ditambah 2. X-nya mana? Yang ini kan? Ditambah, dikurangi Y ya. Dikurangi Y. Dikurangi Y. Y-nya berapa? Y-nya kan udah dapat di atas. 3,75. Bedanya di situ doang. Dibagi dengan 5. Sehingga dapat Z. Bener ya? Iya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi Gauss-Seidel itu dia cepat banget memberikan itu. Oleh karena itu, si Gauss-Seidel itu dia akan lebih cepat konvergen. Soal ini, kalau kamu selesaikan dengan Jacobi, dia akan convert menuju solusi yang sebenarnya itu ketika 19 iterasinya. Sedangkan dengan menggunakan Gauss-Seidel, yang di update cepat gitu ya, dia akan convert di iterasi 10. Jadi itulah metode iterasi Jacobi dan metode iterasi Gauss-Seidel. Susah? Enggak. Kan cuma ngerubah persamaan doang. Kemudian mengupdate nilainya kan. Nah, kayak gitu. Oke. Minggu depan kita belajar coding. Karena materinya udah selesai. Habis coding, UTS, kemudian diganti sama Bu Adin. Oke? Oke, Pak. Apakah ada pertanyaan? Gampang ya ini, yang ini lebih gampang ya daripada LUD composition ya, lebih gampang yang ini bukan? Ya, lebih gampang yang ini? Iya, Pak. Apakah ada pertanyaan? Ada yang mau tanya enggak? Pak. Siapa nih? Tanjung, Manjung? Bentar. Saya tengok betul. Apa-apa? Yang mana? Berarti metode Herasi Jacobi tadi itu sampai berapa kali iterasi, Pak? Biar dapat hasilnya. Sampai konvergen dong. Oh. Jadi kalau nilai sebelum dan nilai sesudahnya udah hampir sama kan? Seperti biasa lah kayak kemarin kan. Kalau dia masih berubah-berubah jauh, ya berarti masih lanjut terus gitu. Oke. Tapi kalau yang Gauss itu langsung sekali itu tadi ya, Pak? Betul. Jadi X, Y, Z dapat dulu baru dimasukin. Kalau yang Gauss-Seidel, kalau X-nya udah dapat, masukin ke depan. Dapat Y berarti Y-nya masukin lagi ke depan, dapat Z. Jadi dia lebih bertahap. Kalau yang Jacobi, X dapat, Y dapat, Z dapat. Ini terpisahan, nggak ada hubungannya kan? Baru ke depan. Kalau yang Gauss, X dapat untuk ngitung Y dapat untuk ngitung Z. Kemudian ngitung lagi kayak gitu. Ternyata itu lebih cepat konvergen. Gitu. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Ada yang mau bertanya lagi? Pak, maaf, tadi saya koreksinya jelek jadi kelip. Boleh ulang yang iterasi Jacobi nggak ya? Yang mana? Yang Jacobi. Jacobi. Boleh. Saya kan dibayar untuk menjelaskan. Jadi mau diulang berapa kali pun nggak masalah. Jacobi. Jadi Jacobi itu dia itu melakukan iterasi, tetapi menunggu semua nilainya itu terkumpul. Jadi misalkan dia dapat uang saku 1.000 perak, kumpulin dulu, 1.000 perak, kumpulin dulu, 1.000 perak, kumpulin. Kalau dikumpulin, baru dibelanjain. Contohnya gini. 4X min Y plus Z, 4X min 8Y min 2X plus Y, dan seterusnya. Ubahlah menjadi X, Y, dan Z. Sampai sini jelas ya? Jelas ya sampai sini ya? Nah, kan kalau mau nyari X butuh Y dan Z. Padahal Y dan Z nggak tahu kan. Kalau mau nyari Y butuh X dan Z.
X dan Y juga nggak tahu. Mau nyari Z, butuh X dan Y. Dan nggak tahu. Berarti ngaco dong metode ini. Enggak. Metode ini itu hanya berdasarkan apa ya? Berdasarkan tebakan. Jadi saya mau nyari X nih, butuh Y dan Z. Tapi nggak ada angkanya. Ya udah tak tebak aja lah Y dan Z-nya gitu loh. Makanya tadi di soal dikasih tebakannya ini. Tebaklah X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 2. Nah, tebakan ini boleh ngasal nggak, Pak? Boleh. Kamu mau isi 1000, 2000, 3000 juga terserah kamu gitu kan. Kalau udah punya tebakan kayak gini gampang kan? Berarti X-nya berapa? 7. Ditambah Y-nya berapa? Tebakannya 2. Tambah 2. Dikurangi Z, Z-nya 2. Berarti 7 ditambah 2 dikurang 2 dibagi 4. Dapatnya ini. Ini hasil tebakan. Betul atau salah? Bisa betul, bisa salah. Namanya juga menebak kan. Nah, berarti X-nya sudah dapat dong yang baru. Kan X awalnya kan 1. X yang baru 1,75. Nah, kalau Jacobi, ini tuh tetap disimpan dulu. Nggak langsung disikat, disimpan dulu. Dia ngitung Y-nya dulu. Y-nya adalah 21 ditambah 4X. Nah, kan dia sebenarnya udah dapat X ya. Tapi karena disimpan dulu, dia nggak mau pakai X yang ini. Dia masih pakai X yang lama, yaitu 1. Itu dikurangi ZR. ZR-nya ada 2. Ini dikurang ya. Sorry, kurang 2. Dibagi 8. Dapatnya ini. Nggak tahu, kamu hitung ya. Siapa tahu saya salah ngitung di sini. Gitu ya. Coba kamu cek ulang gitu ya. Berarti X-nya sudah dapat, Y-nya udah dapat. Dari mana? Dari tebakan. Bisa benar, bisa salah. Oke ya. Nah, 2 ini disimpan lagi sama dia. Ngitung yang Z dulu. Z sama dengan 15, 2X dikurang Y dibagi 5. 15, 2. X kan udah ada. Y juga sudah ada. Cuman karena disimpan nggak mau pakai ini. Dia mau pakainya yang ini dulu. Ya udah dipakai 21 dikurang 2 dapatnya ini. Simpen. Namanya tebakan. Nah, sekarang di iterasi yang pertama kamu sudah punya tebakan. Tebakan, hasil tebakan, benar nggak? Kan ini tebakan awal nih. Ini juga tebakannya kan? Berarti tebakan, hasil tebakan. Berarti tebakan baru dari hasil tebakan lama gitu loh. Nah, untuk melakukan iterasi yang kedua, masukin ke sini lagi, cuman nilai tebakan yang digunakan sekarang tebakan yang baru. Jadi X-nya masuk sini, Y-nya masuk sini, Z-nya masuk sini. Dapatlah yang baru kan? X, Y, Z. Berarti kamu dapat tebakan kedua dari tebakan pertama. Berarti untuk mencari tebakan ketiga kan? Berarti tebakan ketiga membutuhkan tebakan kedua. Tebakan keempat membutuhkan tebakan ketiga. Tebakan kelima membutuhkan tebakan keempat kan gitu. Dan seterusnya sampai kamu hitung sampai 19 kali di sini tuh. Sampai 19 kali hingga akhirnya dapat sampai ini nih di belakang komanya banyak. 2, 4, 3. Oh, berarti solusinya 2, 4, 3. Itu Jacobi. Jelas ya sampai sini ya. Nah, kalau Gauss-Seidel beda. Gauss-Seidel itu kalau kamu sudah mendapatkan X, jangan disimpan, tapi langsung gunain. Kalau kamu sudah dapat Y, jangan disimpan, langsung gunakan lagi. Dapat Z, langsung digunakan. Contohnya ini. Ingat ya, tapi tebakannya kan tadi kan X-nya adalah 1, Y-nya adalah 2, Z-nya adalah 2, kan gitu. Ini tebakan awal. Ketika pakai Gauss-Seidel, lihat masuk persamanya 7 ditambah X dikurang Y dibagi 4, dapatnya ini. Nah, ini kan udah dapat nih. Ini adalah tebakan baru hasil dari tebakan lama kan. Nah, ini digunakan di Y. Sehingga dapat nilai Y-nya. Nilai Y-nya dipakai di Z. Nah, tahu bedanya ya sekarang ya. Kalau yang Jacobi semuanya disimpan baru dikasih di iterasi berikutnya. Kalau Gauss-Seidel dapat 1 langsung dipakai di selanjutnya. Dapat baru lagi pakai di selanjutnya. Ini juga sama, pakai di sini, kayak di sini. Ternyata ketika kita lebih cepat mengupdate nilai X, Y, Z-nya dengan Gauss-Seidel ini, iterasi yang dibutuhkan lebih sedikit. Dengan hanya membutuhkan 10 iterasi, kamu sudah mendapatkan solusinya. Kalau yang Jacobi tadi sampai 19 iterasi.
Jadi Gauss Seidel itu lebih cepat konvergen. Cuman algoritmanya lebih banyak ngitung, ya enggak? Gitu. Sampai sini jelas? Jelas sampai sini? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya lagi? Pak. Aman? Halo. Ya, Pak. ya, halo. Ya, gimana, Dek? Yang Jacobi itu selalu 19 atau bisa berubah-ubah juga? Bisa berubah-berubah. Oh. Tergantung kan, konvergennya di berapa. Bisa 20, bisa 200, 2000, tergantung konvergennya di angka berapa. Oh, oke. Nah, kalau yang kasus tadi konvergennya di 19 kali iterasi. Konvergen itu artinya tebakan awal dan tebakan sebelumnya dan tebakan saat ini itu hampir sama gitu loh. Misalnya saya nebak 1, tebakan berikutnya 1,0001. Oh, berarti udah akurat kan gitu loh maksudnya. Ada lagi yang mau bertanya? Untuk tebakannya itu Pak, Hmm. itu kita buat sendiri atau biasanya udah dituliskan dalam soalnya? Kalau saya lagi baik hati saya kasih. Karena kan saya nggak mau kalian iterasi sampai 20 kali kan itu kan. Paling iterasi sampai 3 kali aja cukup gitu kan. Tapi kalau saya lagi nggak baik hati ya coba tebak. Nah, tebak itu kan tergantung nasib kan. Ada yang sekali nebak 1 iterasi selesai, ada yang sampai 100 nggak selesai kan gitu. Tapi biasanya saya kasih sih biasanya di soal. Makanya butuh programming. Kalau programming kan mau nebak asal kan yang ngeran komputernya kan, bukan kitanya kan. Betul nggak? Nah, gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Ada lagi kah? Gak ada suaranya ini. Aman? Aman, Pak. Oh, aman. Awas nih, UTS-nya harus aman semua ya. Nah, ada lagi nggak? Kalau nggak ada, udah nih. Capek banget ternyata ya. Ngajar selama ini. Aduh, lemes. Gimana, aman nggak nih? Ada lagi nggak? Coba Jung, eksekusi Jung. Tanya temennya Jung. Halo Jung. Iya Pak. Tanya temennya Jung. Gimana Jul? Aman Jul? Aman Pak. Aman Pak, saya aman Pak. Oh, aman tuh. Yang lain. Dicek ulang ya, siapa tahu saya ada salah konsep atau salah ngitung. Silahkan dicek ya, dikomparasi dengan sumber referensi yang dikasih di RPS ya. Biasanya kan ada salah-salah hitung gitu kan, lewat-lewat ya, maklum lah udah tua gitu kan. Kamu bisa refer ke bukunya ya. Pasti ada sih, harusnya ada lah. Masa ngajar nggak pernah salah, pasti ada sih. Coba kamu cari-cari aja ya, siapa tahu ada yang harus diperbaiki gitu ya. Oke? Oh iya Pak, saya mau nanya deh Pak. Siapa nih? Dulukan. Boleh minta soal kayak untuk latihan gitu Pak? Ada tuh yang di buku yang kemarin saya kasih di RPS itu ada tuh, Dek. Udah pada ambil bukunya belum kalian? Udah download belum? Belum sih Pak. Amos Kilat lah. Kebanyakan mahasiswa ini minta soal tapi nggak sadar kalau bukunya itu soalnya banyak banget loh. Ada soal jawab kan maksudmu kan ya? Betul ya? Iya Pak, untuk latihan sebelum UTS gitu Pak. Itu di bukunya contohnya ada banyak banget itu. Amos Kilat. Ada kan di RPS kan Amos Kilat tuh. Itu contoh soal pembahasannya banyak. Kalau itu udah dikerjain masih kurang baru minta ke saya. Kalau itu belum dilihat, lihat dulu itu ya.
Baik, Pak. Amos Gilat yang buku di RPS tuh. Ada lagi? Gak ada? Nah, Jul kan udah buka bukunya belum tuh? Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, udahan kita. Saya lemes banget. Ayo coba cerita. Adel deh, Adel coba Adel. Biasanya sering nanya-nanya nih Adel nih. Gimana nih Del? Sekarang belum ada, Pak. Belum ada itu karena sudah paham atau karena bingung? Yang tadi udah. Semoga bisa. Apa? Yang tadi sudah, Pak. Udah bisa ya? Iya, Pak. Mantap. Oh iya, saya ada pengumuman untuk REE. Hari Kamis di transfer kita tatap muka ya. Kamis ini. Kamis. Iya betul, Kamis ini ya. Baik, Pak. Jam 1:30. Ruangannya nanti nyusul. Tanya admin ya. Insya Allah kita tatap muka. Saya besok berangkat ke Tangerang. Berangkat malam. Pak, baiklah. Pak Nanda. Ya, gimana? 1:30 itu udah mulai atau? Bebas. Kalau mau mulai ya ayo. Kalau enggak ya tak tunggu gitu. Kenapa? Enggak, maksudnya biar bener ke kampusnya, Pak, jam. Oh, kalau mau 1:30 mulai ya. Biar bisa cepet kelar. Soalnya kan kalau menjelang buka puasa kan harus berebut beli makan tuh. Biar cepet pulang gitu maksud saya. Iya, Pak. Ya, 1:30 ya kita mulai ya. Tadi saya udah nanya admin, katanya boleh. Ruangannya katanya menyusul, nanti dikabarin gitu ya. Daripada saya di ruangan nggak jelas, kan lebih baik kelas kan ya. Iya, Pak. Ini saya ajuin gara-gara kalian kemarin bilang setuju loh. Kalau kalian nggak setuju ya nggak saya ajuin. Kan kemarin kalian bilang setuju kan? Iya, Pak. Nah, kayak gitu. Oke, ada lagi? Gak ada. Aman? Aman, Pak. Aman, Pak. Siapa tadi yang sering nanya? Angelina tadi mana? Angela kok Angelina. Angela mana Iya, tadi? Pak. Gimana? Ada pertanyaan? Udah aman, Pak. Cynthia? Aman, Pak. Wah, terus ini siapa lagi yang sering nanya tuh? Siapa tadi lupa? Siapa? Putri. Siapa tadi yang nanya yang ininya koneksinya nggak bagus tadi, siapa namanya? Patricia, Putri, siapa? Lupa saya. Karen, Pak. Karen. Karen, Pak, Karen. Ya, Karen mana Karen? Karen mana? Ya, Pak. Gimana? Oke. Bisa? Ya, oke lah. Oh, kenapa koneksinya jelek? Kenapa, Dik? Pakai apa kamu? Pakai tethering, Pak. Oh. Tethering dari HP. Kenapa pakai tethering? Kamu di Ada kosan wifi. atau di rumah atau di mana? Di apartemen. Bukannya apartemen ada ini biasanya, Dek? Ada wifi gitu? Enggak. Biasanya enggak sih. Ya, sinyal di apartemen jelek ya. Saya di apartemen juga setengah mati nyari sinyal sih. Oke. Ada lagi tadi siapa yang nanya ya? Lupa saya. Putra ya. Tadi Adi Saputra ya nanya ya tadi. Sementara masih aman sih, Pak. Masih aman. Siapa lagi? Gak hafal saya. Siapa lagi ya? Siapa tadi? Jung yang nanya. Jung, siapa Jung tadi? Jung? Udah, Pak. Itu aja sih tadi yang nanya. Sekarang saya absen nih. Saya iseng nih ya. Siapa ya? Fikar mana Fikar? Ada Fikar nggak? Ya, Pak. Aman, Pak. Aman. Ada. Deg-degan kan ya dipanggil kayak gini. Denny Lambaban coba, ada nggak Denny Lambaban? Hadir, Pak. Gimana? Aman? Aman, Pak. Aman. Rina. Siapa Rina? Hadir, Pak. Ada. Gimana bisa, Dik? Sejauh ini bisa.
Mantap, mantap. Fahmi Fahrezi. Ada nggak orangnya? Ada Pak. Gimana? Aman? Masih aman Pak. Oh, iya. Berarti ini yang angkatan ini rajin-rajin ya. Walaupun nggak kelihatan mukanya, tapi masih ngikutin ya. Apa nih? Ya udahlah. Kalau nggak ada, ya udah sekian. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Selamat sore semuanya. Terima kasih Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Will, kita meeting Will. Hundro, mana Hundro? Kita meeting Hundro. Will, kita meeting Will. Sebentar, saya mau share sesuatu ke kamu. Mana ya? Duh, lupa. Project. Isasku mana? Kok nggak ada Isas ini? Ntar, Will, saya lupa naruh, Will. Ya salah, lupa naruh. PKB. Mungkin dia tadi cuma decoy doang terus lupa matiin. Tenang, Will. Sabar, Will. Mantap kali ini. Udah kelihatan? Nah, ini nih. Saya itu pengen kamu buatin saya solar power UAV, Will. Tapi pakai tabel ini. Coba kok crop tabel ini. Hah? Gini. Segini. Ini udah gede nih. Udah gede nih. Tuh, udah. Udah ya. Ini ya keterangannya nih. Ada wingspan, wingcord. Nah, tapi hati-hati. Airfoil-nya Naca 0012 sama 009. Bener nggak? UAV. Bentar. Ini catat dulu aja. Udah kan? Kamu tahu wingspan kan? Wingspan itu berarti dari ujung ke ujung. Berarti satu sayapnya 6 meter ya. Wingcord-nya 0,5 meter. Aspirasi 24. Wing area-nya segini. MTOB segitu. Dan lain sebagainya. Oke ya. Nah, kamu cukup ngikutin ini aja. Kemudian desainin saya ini. Ini kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Desainkan saya UAV ini. Kayak gini, weh. Di ini, di apa? Wih, ya becuk. Buatin saya yang kayak gini. Iya. Nah, kayak gini, Will. Kau cari namanya solar power UAV gitu ya. Jadi ada di hidralnya gitu loh, Will. Oke? Jadi nanti ini kasih apa namanya? Kasih solar panel. Bisa kan di SolidWorks kan ya? Bisa. Bisa. Carilah. YouTube itu maha tahu. Kayak gini nih, ya. Jadi bentuknya ini emang cuma kayak batang doang, Will. Karena kan ini nggak ada isinya. Sama ini. Oke? Ya, ini UAV-nya ya. Kalau kamu mau, ini. Hale ITB Research Team. Ini. Kamu lihat ini aja. Kamu bisa merujuk ke sini. Ini mau nulis paper kita. Mana ya? Kok nggak ada galerinya sih? Enggak lah, ini saya udah lulus lama. Ini baru tahun 2019 nih tuh. Nah, kayak gini nih dalamnya. Lihat, kelihatan kan ini tuh? Kelihatan kan? Nah, ini bisa kamu manfaatin untuk nyolong ilmunya dalam tanda kutip. Ya enggak?
Nih. Oke. Nah, buatin itu Will ya. Siapa? Oh iya, kamu kontak sekarang dia biar cepat. Disamperin aja ke kampus. Ya kamu balas di grup dong. Gimana Bu, nasib saya gitu aja. Bapak apa? Gue tahu lah, saya nggak dikasih tahu. Hah? Maksudnya gimana? Kok Justiman tahu? Justiman tahu tuh. Hmm. Ya kenapa dicuekin? Aneh banget. Ya udahlah, ikutin aja Will. Itu tuh ya. Jatuhnya 1 Mei. Oke ya, gitu ya. Aneh banget ya, masa kayak gitu. Ini kamu udah berapa hari nunggu dia? Loh, bukannya udah lama? Hari Jumat kan? Oh, tidak. Oke, oke, oke. Oke, masih ribut di mana? Iya, gimana? Wow. Terus. Loh, kamu coba pura-pura ini aja, Bu. Kalau punya saya gimana? Gitu dong, pura-pura gitu. Aneh banget sih. Oke, gitu ya Will ya. Sip, makasih Will ya. Yuk, selamat sore.